Untuk percobaan pertama, kita akan melakukan percobaan di alkohol. Pertama, siapkan wadah. Lalu, kita tuangkan alkohol ke dalam wadah. Selanjutnya, kita akan memasukkan kedua buah grafit ke dalam wadah agar terendam larutan alkohol tersebut. Setelah itu, kita pasang rangkaian listriknya. Untuk kabel yang berwarna merah, kita rekatkan pada kutub positif atau anode. Sedangkan untuk kabel yang berwarna hitam, kita rekatkan kepada kutub negatif atau katode. Jika dilihat dari dekat, dapat terlihat seperti ini. Hasilnya tidak terjadi reaksi apa-apa pada grafit yang terendam alkohol. Percobaan kedua, kita akan melakukan percobaan dari air cuka. Pertama, kita tuangkan air cuka ke dalam wadah. Lalu, masukkan kedua buah grafit yang telah dirangkaikan rangkaian listrik tadi ke air cuka. Untuk kabel yang berwarna merah, kita rekatkan pada kutub positif anode. Kemudian untuk kabel yang berwarna hitam, kita rekatkan pada kutub negatif katode. Selanjutnya, kita akan perhatikan gelembung yang ada di air cuka. Lalu, hasilnya terjadi gelembung pada grafit tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa larutan cuka dapat melakukan elektrolisis. Percobaan ketiga, kita akan melakukan percobaan dengan air garam. Pertama, kita siapkan wadah. Kemudian, tuangkan air ke dalam wadah secukupnya. Lalu, kita larutkan garam dapur dan kita larutkan ke dalam air. Aduk hingga merata. Selanjutnya, kita akan memasukkan kedua buah grafit ke dalam wadah agar terendam di dalam larutan garam tersebut. Untuk kabel warna merah kita pada positif, untuk kabel warna hitam kita pada negatif. Lalu hasilnya akan keluar gelembung-gelembung dari grafit terendam di dalam air larutan garam. Maka dapat disimpulkan bahwa larutan garam tersebut dapat melakukan elektrolisis. Reaksi yang semuanya terjadi pada proses ini disebut juga dengan reaksi elektrolisis, yaitu adalah penguraian suatu elektrolit oleh suatu arus listrik. Pada sel elektrolisis, reaksi kimia yang terjadi jika arus listrik dialiri melalui larutan elektrolit, yaitu energi listrik atau arus listrik diubah menjadi energi kimia atau reaksi redoks melalui baterai. Jika kita perhatikan kembali, granit yang dialiri oleh kabel berwarna hitam atau disebut juga dengan katode memiliki gelembung yang lebih deras daripada pensil yang dialiri oleh kabel berwarna merah atau anode. Jadi, berdasarkan hasil praktikum yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa larutan garam dan air cuka dapat menghantarkan listrik atau dapat disebut juga larutan elektrolit. Berdasarkan gelembung yang ada pada grafit, dapat disimpulkan bahwa NaCl atau garam tergolong elektrolit kuat, sedangkan air cuka tergolong elektrolit lemah dan alkohol bukan termasuk larutan elektrolit.